Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dengan saya Ranran di Dunia Coding. Kita lanjutkan proyek kita tentang aplikasi perpustakaan. Di mana sebelumnya teman-teman sudah punya satu proyek yang namanya aplikasi perpustakaan. Nah, bagaimana sekarang cara mengkoneksikannya ke database? Untuk kesempatan ini, saya akan pakai datasort Geos. Jadi teman-teman kalau belum ada Geosnya, silahkan install Geos yang saya sediakan di deskripsi ya, link untuk downloadnya. Jika berhasil, maka akan muncul komponen seperti ini. Ini namanya Geos. Untuk merangkum semua komponen yang akan kita pakai, biasanya saya pakai data modul. Jadi kalau misalkan saya punya satu komponen yang menghubungkan ke data buku, dan data buku ini akan dipakai di beberapa form yang lain. Jadi di setiap form tidak usah membuat query lagi. Jadi cukup satu di data modul dan bisa dipanggil di form manapun. Itu fungsinya data modul. Oke, pertama ambil di sini ada Z connection. Lalu Z table dan satu data source. Nah, kalau kita lihat tadi di Zeus-nya ada dua ya. Bisa menggunakan Z-table atau bisa juga menggunakan Z-query. Z-query yang ini. Apa bedanya? Nanti kita bahas di season selanjutnya ya. Untuk saat ini kita coba pakai Z-table dulu. Pertama, teman-teman harus koneksikan Z-koneksi ini ke database MySQL-nya. Silakan masukkan hostnya. Localhost atau 127.0.0.1 atau dikosongkan bisa. Database name-nya apa, lalu password. Untuk tool koneksi ke database-nya di sini saya pakai Heidi. Jika teman-teman beda, nggak apa-apa, yang penting bisa mengakses ke MySQL-nya. Nah, di sini saya menggunakan yang lokal. User root, passwordnya root 3309. Nah, jadi di sini yang port ini nanti dipakai di sini. Samain dulu. Nah, jadi di Jet Connect ini yang wajib diisi adalah hostname, password, port, sama user. Nah, di sini usernya root, saya isikan root. Terus passwordnya standar root ya. Setelah itu baru database-nya. Database-nya kita karena kita belum punya, kita di sini klik dulu. Caranya di localhost ini klik kanan lalu create new database. Misalkan namanya db app db perpus aja ya. Oke. Nah, kita sudah punya database yang namanya db perpus. Kita masukkan dulu ke Z koneksi tadi. db perpus. Coba koneksi. Oke, sudah beres. Tabelnya kita connect ke Z koneksi. Ini disambungkan ke sini. Jadi alurnya adalah Z tabel nyambungnya ke Z koneksi baru nyambung langsung ke database-nya. Oke, sekarang kita buat tabel yang namanya tabel buku. Field-fieldnya seperti ini. Caranya untuk membuat tabel, klik kanan di tabelnya lalu pilih tabel. Namanya kalau saya diawali biasanya TBL buku. Jadi artinya tabel buku. Add. Tadi ada kode buku ya. Kode buku, judul buku. Kode buku di sininya karena nanti kodenya ada huruf dan angka, maka saya gunakan varchar 15. Jadi lengthnya itu 15. Lalu di add judul buku. Lalu nama pengarang. Nama penerbit.
jumlah halaman, jumlah hal aja ya biar nggak terlalu panjang, tahun terbit. Terakhir nomor edisi buku. Dari semua field ini salah satunya harus jadi primary key. Primary key adalah kode identitas dari sebuah tabel. Jadi isinya itu tidak mungkin ada yang sama dengan yang lain. Untuk yang data buku ini primary key-nya adalah kode buku. Jadi kode buku tidak mungkin ada yang sama. Tapi untuk judul buku kemungkinan bisa ada yang sama, mungkin tahun atau jumlah atau edisinya yang bisa berbeda. Untuk dijadikan primary key, klik kanan lalu create new index primary key. Nah, judul buku lengthnya kita atur, judul buku mungkin di 50 kali ya. Nama 15 oke. Nama 25, nama penerbit 25. Jumlah halaman ini biasanya integer angka ya, kita kasih integer. Tahun terbit integer juga, 4 digit biasanya. Yang ini aja lebih kecil. Edisi buku sama kita kasih yang integer lebih kecil. Nah, tipe data dan length ini akan menentukan cepat lambatnya ketika data itu di query ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan tipe dan lengthnya. Jadi kalau datanya masih 100, 200 ribu itu masih belum terasa, tapi ketika 1 juta record ke atas itu akan terasa beratnya. Makanya ini sebelum diisi harus diperhatikan. Oke, setelah itu baru save. Maka sekarang kita sudah punya yang namanya tabel buku. Kita isikan ke programnya di sini. Ini sudah nyambung ke Jet koneksinya, baru masukkan tabelnya. Tabel name. Nah, ini belum muncul ya, karena ini belum ke refresh yang Jet koneksinya. Ini tinggal di true. Nah, baru muncul. Tapi kalau false dia tidak akan muncul. Tuh. Jadi ininya harus diterukan. Oke. Nah, sekarang kolom-kolom yang ini harus nyambung ke sini. Bagaimana caranya? Nah, si data modul ini harus bisa dipanggil dulu di sini. Caranya, klik formnya, lalu masuk ke file, pilih use unit atau alt 11. Nah, ini karena belum dikasih nama, ini kasih nama dulu ya. Biar tidak pusing, ini kasih nama misalkan unit data modul. Simpan di satu project yang sama. Setelah itu klik lagi form data input data buku, lalu file, lalu use unit. Nah, di sini akan ada muncul data modul yang ini untuk dipanggil ke data modul 1 atau data input buku. Oke. Baru di sini akan muncul yang namanya data source ini sudah kebaca ya. Data source-nya data source 1 di data modul 1. Nah, ini biar tidak ketukar juga teman-teman biasakan kasih nama dulu. JT. Nah, misalkan gitu. Di sini juga DS data source buku. Di sini, maka di sini akan berubah jadi JST buku. Jadi nggak ketukar. Kalau komponen sudah banyak kan ini ada pilihan banyak, jadi tidak tertukar. Ini sambungkan ke, nah untuk bisa nyambungin langsung ke sini, yang jet buku ini harus dimunculkan fieldnya. Caranya silakan klik kanan lalu field editor atau cukup dengan double klik di sini. Double klik, keluar ini, atau klik kanan lalu field editor sama aja. Di sini klik kanan lagi, baru add all field atau bisa juga Ctrl A. Nah, muncul, atau klik kanan add file sama ya. Lalu oke. Jadi semua field yang ada di sini yang telah dibuka tadi akan masuk ke dalamnya jet buku ini. Baru data source ini disambungkan ke jet buku. Caranya klik DS data source-nya lalu pergi ke properties lalu pilih dataset jet buku.
Setelah nyambung, masuk lagi ke form input data buku, pilih kode buku, masukkan feed yang telah kita buat tadi. Nah, di sini muncul kode buku, masuk ke kode buku, lalu yang judul buku, isi dengan judul buku. Nah, ini biar tidak satu-satu, teman-teman bisa klik di luar form, lalu tarik ke atas. Di blok, lalu pilih data source-nya, DST buku. Kalau feed-nya tetap harus satu-satu karena beda-beda. Nama penerbit, nama pengarang, lalu jumlah halaman, lalu tahun terbit, dan nomor edisi buku. Nah, sampai sini itu database sudah bisa diakses di form and input data buku ini. Lalu bagaimana perintah simpan untuk merekam semua data yang telah teman-teman masukkan? Di tombol simpan silakan di double klik. Nah, maka akan masuk ke codingnya. Lalu di sini isikan, oh tadi ini belum dikasih nama ya, ini kasih nama dulu nih biar nggak bingung. Atau sudah aja ini ya namanya, data modul ya. Berarti balik lagi ke tombol simpan, klik 2 kali, panggil data modul yang ini. Lalu titik JT titik post. Jadi artinya simpan tabel buku. Yang tutup kita isi aja close. Nah, sekarang kita coba. Tapi biasakan sebelum running, posisi jet koneksi itu harus false ya, jangan true. Karena kalau teman-teman sudah main di client server, itu tidak akan bisa running nantinya. Tapi bagaimana cara inputnya, ini pasti read only nih. Kenapa read only? Karena posisi si jet table-nya tadi yang tabel buku itu belum di open, belum diaktifin. Jadi harus ada tombol di sini, tombol open dan tombol tambah. Oke, kita balik lagi. Kita tambahkan di sini ada perlu dua tombol. Open lalu tambah. Open data lalu tambah. Perintah open adalah perintah untuk mengaktifkan si tabel buku ini. Jadi kalau secara manual, teman-teman di sini perintahnya true. Nah, itu posisinya sudah open. Tinggal tambah. Tambah itu perintahnya adalah insert. Nah, sekarang perintah opennya kita aplikasikan di programnya. Caranya sama, masuk dulu ke data modul. Data modul JT buku open. Nah, perintah ini sama dengan JT buku aktif true. Lalu masuk ke tombol satu lagi, tambah. Data modul 1 JT buku insert. Nah, insert itu untuk membuat record baru atau menambah row baru di database. Jadi kalau kita lihat di Heidi, lalu masuk ke data, perintah insert itu sama dengan tambah yang di sini. Tambah, jadi ada baris kosong, lalu teman-teman bisa isi data di sini. Oke, kita coba. Di save dulu, pastikan ini false, lalu running. Nah, di sini teman-teman klik open data, lalu tambah. Nah, posisi table itu defaultnya adalah read only. Harus ada yang dirubah di properties milik si tabel buku tadi. Yaitu, ini tutup dulu. Masuk ke jet buku. Defaultnya JT buku ini read only, jadi harus di false agar bisa diisi. Oke, kita coba lagi. Open data, lalu tambah. Nah, di sini sudah aktif. Cuman si kursornya tidak pindah ke sini karena belum dikasih instruksi untuk pindah ke sini. Kita coba manual isi. BK001. Nah, udah bisa diketik. Tadi kan read only ya, tidak bisa diketik. Judul bukunya Bahasa Indonesia untuk SD kelas 1. Misalkan nama pengarangnya Budiman Erlangga. Jumlah halaman misalnya 120, tahunnya
2019 edisi nomor edisi buku. Nah, ini biasanya ada format tertentu panjangnya. Satu aja. Lalu kita save. Nah, ini sudah tersimpan. Jadi kalau teman-teman klik 2 kali, yang keduanya pasti ada data should not in edit or insert mode. Jadi tidak ada proses edit dan insert, sehingga tidak perlu dilakukan penyimpanan gitu ya. Nah, itu. Jadi pelajaran kali ini adalah bagaimana cara membuat data modul, lalu komponen yang dipakai adalah JEOS, dan bagaimana cara mengkoneksikannya ke MySQL, lalu bagaimana cara membaca tabel-tabel yang ada di MySQL ini. Oke, untuk kesempatan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti di next video kita lanjutkan untuk memindahkan tombol yang 2 ini ke DB Grid. Jadi di data input tidak ada tombol open data dan tambah. Karena sebenarnya perintah untuk open data dan insert itu ada di form yang namanya browse data. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Pantengin aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.